Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur menetapkan kejadian luar biasa atau KLB gizi buruk setelah 4 balita gizi buruk meninggal dunia. Kerugian negara akibat pembajakan rekaman musik mencapai 8 triliun rupiah dalam tahun 2007. Halo pemirsa, selain 2 laporan tadi, kami juga akan hadirkan laporan menarik lainnya dari penjuru tanah air untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Masyarakat di berbagai wilayah di tanah air kini terpaksa mengurangi jumlah belanjaan dan konsumsi mereka karena pendapatan mereka tidak bisa lagi mengejar laju naiknya harga-harga. Melambungnya harga bahan pokok saat ini membebani masyarakat dari perkotaan hingga pelosok-pelosok desa, merata dari Gunung Kidul di Pulau Jawa hingga Timika di Papua. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terjadi sejak awal tahun ini. Meski wilayah Yogyakarta selama ini dikenal sebagai wilayah dengan biaya hidup relatif rendah. Warga pun kini terpaksa mengurangi jumlah belanjaan dan konsumsi mereka karena pendapatan mereka tidak bisa mengimbangi laju naiknya harga-harga. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional di Gunung Kidul, seperti di Pasar Wonosari, minyak goreng curah rata-rata naik Rp2.000 per kilogram. Sementara harga tepung terigu di Yogyakarta juga mengalami kenaikan. Tepung terigu naik Rp2.500 per kilogram. Untuk sayuran khususnya bawang merah dan cabai merah keriting, naik antara Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Kenaikan harga semakin terasa di wilayah Papua. Bila minyak goreng di Jawa harganya sampai Rp15.000 per kilogram, di Timika harga minyak goreng mencapai Rp20.000 per liter atau hampir setara dengan harga 5 liter bensin premium. Selain minyak goreng, harga tepung terigu juga melonjak dari Rp140.000 menjadi Rp190.000 per 25 kg. Harga telur ayam bahkan melonjak 100%, dari semula Rp1.000 per butir, kini Rp2.000 per butir. Kini harapan warga baik dari Gunung Kidul Yogyakarta maupun Timika Papua sama, yakni pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk menurunkan harga-harga yang semakin tidak terjangkau. Muhammad Yamin dan Sigit Purwita melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur menetapkan status KLB gizi buruk dan busung lapar setelah 4 balita meninggal dunia selama Januari hingga awal Maret ini. Sementara jumlah penderita gizi buruk saat ini tercatat sebanyak 940 orang. Tim KLB akan melakukan penjemputan penderita busung lapar mulai Senin besok. 4 balita penderita busung lapar yang meninggal 2 bulan terakhir tercatat sebelumnya sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Baa, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sementara 15 penderita kurang gizi dan busung lapar lainnya hingga kini masih menjalani perawatan. Salah satu penderita busung lapar atau marasmus adalah Ivan Henuk yang berumur 1 tahun 1 bulan ini. Berat badan Ivan hanya 4 kg dari 10 kg berat badan normal balita seusianya. Setelah menjalani perawatan selama 5 hari, berat badan Ivan baru bertambah 500 gram. Selain menderita busung lapar, Ivan juga mempunyai penyakit bawaan, yaitu ISPA dan TBC paru. Ivan merupakan penderita busung lapar yang dijemput petugas kesehatan di rumahnya. Penderitaan Ivan tidak terlepas dari kondisi ekonomi orang tuanya yang memprihatinkan. Orang tua Ivan, Erina Selak Henuk, yang hanya buruh angkut di sebuah toko, mengaku tidak memiliki cukup uang untuk membeli susu dan lauk pauk. Toko, tiap hari ambil susu di situ, potong di duit. Potong gajinya, tapi tidak cukup ya? Iya. Kepala Perawatan Anak RSUD Baa, Dr. Siska, membenarkan bahwa pasien yang dirujuk ke rumah sakit datang sudah dalam keadaan sekarat. Juga pasien memang yang benar-benar mengakui anaknya datang ke sini karena benar-benar tidak mendapatkan makanan seperti lauk dan sayur. Jadi hanya diberi bubur kosong. Bubur kosong itu artinya nasi putih doang. Akibat banyaknya jumlah penderita gizi buruk dan busung lapar, mulai hari Minggu pemerintah Kabupaten Rotendao menetapkan status kasus luar biasa. Menurut rencana mulai hari Senin, tim penanggulangan KLB busung lapar akan melakukan penjemputan bagi penderita untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dan puskesmas. Dari Rotendao, Hari Harsupri dan Max Sinlay melaporkan.
Tak hanya di Nusa Tenggara Timur, kasus gizi buruk juga menimpa sejumlah anak balita di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sebuah rumah sakit di Trenggalek misalnya, kasus gizi buruk dalam 2 bulan terakhir menimpa 4 balita. 1 diantaranya meninggal dunia. Melani dan Melina kini tengah dirawat di Rumah Sakit Margono, Sukoharjo, Purwokerto, Jawa Tengah. Kedua bayi kembar berusia 8 bulan ini menderita hidrosefalus atau pembesaran kepala. Kedua bayi malang ini juga divonis menderita gizi buruk. Berat badan Melani kini hanya 3,3 kg, sementara Melina 3,8 kg atau jauh di bawah berat badan bayi normal seusia mereka yang biasanya mencapai 8 kg. Sang ibu bayi kembar Siti Juleha mengatakan anaknya sejak kecil kurang gizi. Pendapatan suaminya Sucipto sebagai buruh tani tidak cukup untuk memberikan buah hati mereka asupan gizi yang cukup. Dikasih susu atau gimana? Dikasih susu. Susu ASI itu? Iya, tapi nggak masuk ke sini, gadang masuk ke sini paling. Kondisi gizi buruk ini juga menyebabkan pihak rumah sakit pun tidak berani melakukan tindakan operasi kepada keduanya. Untuk itu biasanya dokter memang nggak berani dalam kondisi kayak seperti itu kan daya tahannya rendah sehingga dokternya biasanya nggak berani operasi. Jadi kita tugasnya di sini untuk mencegah komplikasi atau memperbaiki gizi buruknya serta mengantisipasi komplikasi yang kebetulan saat ini ada komplikasi radang saluran napas bawah. Tidak jauh berbeda dengan nasib Melani dan Melina. Bocah 5 tahun bernama Atik Manlidia kini hanya bisa tergolek lemah. Ia juga menderita hidrosefalus sejak berusia 3 bulan. Warga desa Kuangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ini kian hari kondisi kepalanya kian membesar. Sesekali bocah cilik ini menangis karena tidak tahan dengan rasa sakit di kepalanya. Orang tua Atik yang berprofesi sebagai buruh tani pernah memeriksakan kondisi putri mereka ke RSUD Dr. Sutomo. Saat itu dokter mengatakan Atik menderita kanker getah bening. Karena tidak ada biaya, Atik hanya dirawat di rumah. Namun setiap bulan seorang dokter dari puskesmas memeriksa secara rutin kondisi Atik. Orang tua Atik, Uripan dan Suwarni hanya mengandalkan kartu Gakin untuk berobat. Hingga saat ini keluarga ini belum mendapat bantuan dari pemerintah Sidoarjo dan hanya bisa berharap anak mereka bisa disembuhkan. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, tercatat 4 balita positif terkena gizi buruk. 1 diantaranya yakni Tasya meninggal dunia setelah dirawat 4 hari di rumah sakit setempat. 2 balita lainnya, Desi Fitriani dan Ayesa, kini masih dirawat di RSUD Dr. Sudono. Sementara Angga sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Menurut catatan RSUD Dr. Sudono, dalam 2 bulan terakhir di Kabupaten Trenggalek terdapat 4 balita yang terpaksa dirawat intensif karena menderita gizi buruk. Sementara setahun sebelumnya, 12 balita juga dirawat karena kasus yang sama. Yang pasti seluruh anak penderita gizi buruk berasal dari kalangan tidak mampu. Sudah sepantasnya mereka mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah karena mereka adalah anak-anak harapan penerus bangsa ini. Tim Liputan RCTI melaporkan. Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengungkapkan penanganan masalah gizi buruk merupakan tanggung jawab Pemda. Menurut Menkes, tahun lalu pemerintah telah menyalurkan dana 600 miliar rupiah untuk menangani kasus gizi buruk. 90% dana tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Jumlah penderita gizi buruk di Indonesia sampai kini masih cukup besar. Meski demikian, menurut Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, dari tahun ke tahun jumlahnya terus turun. Selama 3 tahun terakhir, jumlah penderita gizi buruk turun 1 juta penderita, yaitu dari 5,1 juta orang pada tahun 2004 menjadi 4,1 juta pada tahun 2007. Menteri Kesehatan menyatakan selama tahun 2007, Departemen Kesehatan menganggarkan dana sekitar 600 miliar rupiah untuk penanganan kasus gizi buruk. Sesuai prinsip otonomi daerah, hampir 90% dana tersebut dikelola pemerintah daerah. Tentu 87% itu digelontorkan ke daerah. Jadi saya hanya mengelola 13% dari dana yang ada di Departemen Kesehatan. Dan itu tanggung jawab dari daerah. Kalau ada busuk lapar di daerah, seharusnya saya yang harus marah bahwa
bahwa kenapa kok itu bisa terjadi? Toh saya sudah gelontorkan uang, sudah saya kasih program, kenapa tidak dijalankan? Siti Fadila mengatakan untuk tahun ini pemerintah berencana menyalurkan dana lebih besar meskipun hal ini masih dibicarakan. Menkes mengaku masih belajar untuk menyesuaikan diri dengan sistem otonomi daerah, khususnya untuk menjangkau para penderita gizi buruk di daerah-daerah terpencil. Lady Simarmata dan Yudi Harnanto melaporkan. Setelah bertahan selama 24 jam, bayi kembar siam asal Kediri siang tadi meninggal dunia. Seputar Indonesia kembali sesaat lagi. Pemirsa, bayi kembar siam asal Kediri meninggal dunia Minggu siang. Putra pertama pasangan Sunoto dengan Puji Puspitawati mengalami kegagalan multiple organ dalam. Jenazah kembar siam berjenis kelamin perempuan ini hanya bertahan selama 24 jam. Setelah dinyatakan kritis, kembar siam jenis trakoabdominopagus atau dempet dada dan perut rujukan dari Rumah Sakit Amelia, Pare, Kediri ini meninggal dunia sekitar pukul 1 siang tadi. Dr. Agus Haryanto, Ketua Tim Kembar Siam Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo menegaskan, penyebab utama kematian kembar siam Putri Puji Puspitawati ini akibat kegagalan multi organ dalam. Utamanya organ jantung yang hanya memiliki satu bilik di masing-masing jantungnya. Yang menyebabkan adalah faktor jantung, kemudian juga pernafasannya, dan mungkin organ-organ lainnya. Kalau kita otopsi pasien ini biasanya disertai kelainan-kelainan bawaan yang lain. Sejak awal kelahiran putri pertamanya, Sunoto, ayah kembar siam ini mengaku pasrah. 68 jam. Tapi nggak ada rasa trauma untuk punya anak lagi ya? Jenazah kembar siam ini rencananya dimakamkan di kampung orang tuanya di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Pelemahan, Kediri, tanpa operasi pemisahan. Kembar siam ini lahir di Rumah Sakit Amelia, Pare, Kediri, pukul 1 siang, Sabtu 8 Maret 2008. Kembar siam ini dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo pukul 1 hari Minggu dini hari. Di awal tahun 2008, Rumah Sakit Dr. Sutomo telah menangani 2 kasus kembar siam dempet dada dan perut. Kedua kasus tersebut berujung dengan meninggalnya sang bayi. Hingga kini sebanyak 31 kasus kembar siam telah ditangani Rumah Sakit Rujukan Indonesia Timur ini. Dari Surabaya, Heru Purbantoro melaporkan. Genangan air akibat banjir bandang di Nganjuk, Jawa Timur mulai surut, namun kini berbagai macam penyakit mulai menyerang warga. Petugas yang memantau kondisi banjir dan warga menemukan korban banjir mulai terserang berbagai macam penyakit. Bahkan di Dusun Kedung Gulun ini petugas menemukan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak terserang diare hingga lemas dan pucat pasi. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian langsung membawa paksa mereka untuk diperiksa di rumah sakit. Petugas menyarankan mereka berobat, namun mereka menolak karena tidak memiliki biaya bila harus dirawat di rumah sakit. Kepada keluarga ini petugas menjanjikan akan diberikan pengobatan secara gratis. Tujuh rumah hancur diterjang tanah longsor di Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seorang nenek luka parah tertimpa bangunan rumah. Sebelum tanah longsor menghancurkan rumah warga, hujan deras disertai angin menerjang kawasan ini Sabtu sore. Bencana tanah longsor terjadi sangat cepat. Setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, terdengar suara gemuruh dari atas bukit. Sutrisno, Ketua RT setempat mengatakan, kini warganya telah diungsikan. Sementara korban luka hanya satu orang bernama Mbah Sanem usia 80 tahun yang menderita luka di bagian kepala dan kaki karena tertimpa reruntuhan saat menyelamatkan diri. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 5. Pembajakan lagu di tanah air semakin marak dan menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Kami segera kembali. Pemirsa, kondisi industri musik di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Pembajakan karya cipta para seniman musik tanah air semakin marak. Seberapa parahkah kasus pembajakan yang ditemukan dan berapa kerugiannya? Berikut laporan tim liputan kami yang khusus dibuat bertepatan dengan Hari Musik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 9 Maret.
Jumlah kepingan CD, VCD, dan DVD bajakan di Pasar Selipi, Jakarta Barat ini mungkin tidak terhitung lagi banyaknya. Kondisi serupa hampir terlihat merata di semua pusat perbelanjaan di Jakarta. Ironisnya, banyak warga yang justru lebih memilih barang bajakan ketimbang yang asli. Alasannya sederhana, harga CD, VCD, dan DVD bajakan lebih murah dibanding yang asli, karena bisa terpaut hingga puluhan ribu rupiah. Di tempat ini saja, kepingan CD lagu-lagu dijual hanya Rp10.000 untuk 3 keping CD. Kita sekarang ini cuma hanya mengikuti aja, karena ada dijual ya kita tinggal beli, kalau tidak ada dijual ya kita tidak usah beli, gitu aja intinya. Ya sekarang kita tidak bisa menyalahkan siapapun juga, pedagang kan enak aja gitu. Suwandi, warga Kemanggisan, Jakarta Barat juga lebih memilih barang bajakan meski kualitasnya kurang baik. Ya ori bisa 50 ribuan, ya ini bisa 10.000 tiga. Ya kalau untuk milih kan kita pilih yang murah. Kalangan artis yang dibajak karya ciptanya meski merasa pasrah tetap berharap pemerintah dapat bertindak tegas terhadap peredaran lagu-lagu bajakan. Ya itu mereka cepat menanggulangi ini kan juga kerugian untuk negara juga gitu kan. Jadi ini sudah melanggar hak cipta, hak azazi juga, segala macam lah. Buat aku sih mereka cepat menanggulanginya dengan serius. Menurut Ketua Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia atau PAPRI, potensi kerugian negara akibat menjajakan lagu sebesar 8 triliun rupiah. Setiap satu penjualan produk karya cipta asli akan diikuti dengan 20 produk bajakan. Selama tahun 2007, jumlah pembajakan lagu-lagu yang direkam dalam bentuk CD, MP3, dan kaset mencapai 500 juta keping. Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang restrukturisasi tata niaga industri musik Indonesia. Ini perlu ditata kembali dan hanya orang-orang yang berpikiran mundur saja atau yang menginginkan situasi status quo untuk apa? Untuk dia mengelabuhi pembayaran pajak kepada negara. PAPRI juga mengusulkan agar dibentuk sebuah badan anti pelanggaran hak cipta yang kedudukannya langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Eko Budi Utomo melaporkan. Selepas jeda berikut kami ajak Anda menyaksikan robot-robot yang bermain sumo. Seputar Indonesia kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, kompetisi merakit robot mungkin sudah biasa kita dengar. Namun bagaimana jika robot rakitan diuji kemampuannya dalam pertandingan sumo? Berikut liputannya. Ini bukan kompetisi robot biasa. Meski rumit, namun di tangan anak-anak usia belasan tahun ini, proses merakit robot terlihat mudah. Ivan 11 tahun salah satunya. Setelah 1 bulan berlatih, hanya dalam waktu sekitar 30 menit, Ivan berhasil menyelesaikan robot rakitannya. Cara kerjanya gimana? Jadinya kita harus membuat robotnya yang bisa mendorong sekuat bisa. Mendorong lawan jadinya keluar arena. Yakin nggak menang? Mungkin. Kok mungkin, kok nggak yakin? Soalnya dulu pernah kompetisi kalah. Berbeda dengan Ivan, Kenny 11 tahun mengaku hanya butuh 1 hari untuk merancang robotnya. Ya jadi kalau ini kan jadi dia full kan, jadi full power. Terus jadi kalau misalnya orang pada teriak, dia makin kencang, sama kalau misalnya dia itu kan arenanya tuh luar kan garisnya putih. Jadi begitu dia lihat garis putih dia langsung stop. Terus ntar aku belum selesai menambahkan sensor touch ini supaya ntar jadi kalau misalnya dia kepencet dia tambah kencang lagi. Yakin menang nggak? Yakin dong. Usai merakit, tantangan lain menunggu Ivan dan Kenny. Robot rakitan mereka akan diuji kemampuannya dalam pertandingan sumo atau tradisi gulat di Jepang. Dan kini saatnya bertanding sumo. Dalam pertandingan sumo dibutuhkan kekuatan dan strategi untuk mengalahkan lawan. Robot siapa yang kuat, dialah yang menang. Tim Liputan RCTI melaporkan.
Seputar Indonesia 9 Maret 2008 berakhir di sini. Terima kasih telah bersama kami. Saya Chantal Della Conceta. Sampai jumpa.